Anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran IPA di kelas 9. Anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama ini Bapak akan isi dengan perkenalan ya. Seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Betul itu ya. Maka kalian harus mengenal gurunya. Nanti Bapak juga ingin kenal kalian ya, satu persatu. Oke, kita lanjut ya. Ngomong-ngomong, ini gambar ya. Mudah-mudahan mohon doa restunya dari kalian semua. Ini SMP 5. Sebentar lagi yang bagian depan tuh yang ada taman tuh akan dibangun 4 kelas. Nanti jadi bentuknya seperti ini ya. Indah ya anak-anakku sekalian. Jadi gerbangnya satu nih yang tengah. Nah, mudah-mudahan ini segera terwujud. Mudah-mudahan ini akan menjadi tolak ukur nanti pada kualitas sekolah kita. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, ini adalah nama saya, Iwan Ridwansyah. Kalian boleh panggil Pak Iwan ya. Ini penampakannya nih, berjenggot, ada kumisnya, ganteng ya. Nah, ini alamat saya Jalan Pahlawan nomor 567 Garut. Ini sekitar
Simpang 5 Tarogong lah, dekat Pemda Garut ya, dekat kantor Pemda. Insya Allah hobi saya membaca dari dulu hingga sekarang, mudah-mudahan tidak berhenti terus membaca dan terus belajar. Anak-anakku sekalian, nah ini perjalanan pendidikan saya dari mulai pendidikan dasar di SDN Ahmad Yani, ini di Jalan Ciwalen nih, dulu tuh ada SDN Ahmad Yani, sekarang ada SD Ciwalen di situ ya. Kemudian Bapak sekolah agama diniyah di Persis Bentar, SMP-nya di SMP 2 Garut, SMA-nya di SMA 1 Garut, dan perguruan tingginya di IKIP Bandung, sekarang namanya UPI Bandung, jurusan Fisika S1, S2-nya Manajemen Pendidikan di Unigal, Universitas Galuh. Ya, hang your idea in the sky. Gantungkan harapan cita-citamu setinggi langit. Ya, kalian bisa S3, Bapak sampai S2 kalian, saya doakan sampai S3 ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini nih zaman sekarang nih anak-anakku sekalian ya, zaman digital. Kalian harus ada di mana-mana seperti Bapak. Ada di WA, bisa dihubungi nih. Ada di email, iwanligar@gmail.com. Ligar itu 5 Garut ya. Hehe. Saya punya website www.ridwansyah.wordpress.com. Kalian tulis apa saja yang kalian ingin tulis, tapi yang positif tentu ya. Kalau kalian punya website, kalian bisa menulis cita-cita, menulis angan-angan, menulis pelajaran yang kamu suka, membuat artikel, membuat puisi, apapun yang positif kalian bisa tulis di website. Ini Facebook nih untuk medsosnya. Ada apa nih? Iya, betul, Instagram. Nah, ini Twitter nih, Iwan Ligar ya. Saya ada di mana-mana. Kalian bisa menghubungi saya di sini. Kalian harus seperti ini ya, kalau zaman sekarang ya. Harus ikut zaman digital. Oke, ini keluarga kecil saya. Ini istri saya, guru bahasa Inggris juga di SMKN 1 Garut. Ini anak yang besar di ITB kuliahnya. Ini yang kedua ya. Ini yang bungsu, masih SMA di Persis ya, masih tingkat mualimin. Kemudian kita lanjut. Nah, sekalian, inilah pelajaran yang Bapak ampu di kelas 9 ya. Yang Bapak bawakan itu pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Ilmu yang paling asik menurut saya. Kenapa? Kita bisa mempelajari bentang alam yang maha luas ini ya. IPA ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup, betul. IPA ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda mati, betul. Wah, pokoknya luas sekali IPA itu ya, seperti di gambar ini ya. Lihat, ini macam-macam bisa kita pelajari. Nah, ternyata dari IPA yang maha luas ini bisa dibagi atau dikelompokkan ke 3 bagian. Bagian dari IPA yang pertama, ilmu fisika. IPA yang mempelajari benda-benda mati, listrik, magnet, ya, bumi, meteor, ya, yang mati-mati saja bukan makhluk hidup itu dipelajari di fisika. Nah, sedangkan makhluk hidup atau segala sesuatu yang hidup di muka bumi itu dipelajari di biologi, hewan, flora, fauna, ya, bakteri, virus, COVID yang sekarang sedang berjalan. Dan satu lagi kimia, ilmu bahan, obat-obatan, deterjen, segala sesuatu ya, pewarna, pelezat makanan, ini ada di ilmu kimia. Kalau kalian nanti di SMA, nanti pelajarannya berpisah IPA itu. Ada pelajaran fisika, pelajaran biologi, pelajaran kimia. Kalau tertarik dengan semua ini, kalian masuk di SMA-nya jurusan IPA, ya. Nah, di SMP semuanya dipelajari, fisikanya, biologinya, kimianya. Maka dinamakan mata pelajarannya IPA. Oke. Nah, untuk kelas 9,
di semester ganjil ini, karena kita masih dalam masa pandemi ya, kita sekarang menggunakan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat. Nah, jadi hanya mempelajari 4 bab saja di semester ganjil ini ya. Bab yang pertama, sistem reproduksi. Bagaimana manusia bisa menurunkan keturunannya, bagaimana hewan, bagaimana tumbuhan ya bisa meneruskan keturunannya. Nah, ini dipelajari di sistem reproduksi. Kemudian pewarisan sifat. Bagaimana seorang ayah ibu mewariskan sifatnya pada anak, di tumbuhan juga bagaimana. Ini nanti kalian belajar di bab 2 ya. Pewarisan sifat atau genetika. Nah, yang 2 ini, sistem reproduksi dan pewarisan sifat, bab 1, bab 2, itu nanti masuk biologi tuh, masuk biologi ya. Sedangkan yang ini listrik statis, listrik yang tidak bergerak, halilintar, kemudian mistar yang digosok rambut bisa menarik kertas-kertas kecil, nah itu listrik statis. Sedangkan listrik dinamis adalah energi listrik yang dipakai untuk berbagai macam kebutuhan alat-alat listrik ya. Nah, jadi kan betul ya, menarik sekali belajar IPA ya. Nanti kalian akan ke teknik elektro nih kalau ke SMK, ke perguruan tinggi. Nah, kalian belajarnya di listrik dinamis, dasar-dasarnya, teknik listrik, teknik elektro, ya, dan lain sebagainya. Ya, menarik sekali belajar IPA itu untuk berbagai kehidupan manusia yang lebih baik, untuk teknologi yang lebih canggih, yang membantu kebutuhan kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Ini bisa diselesaikan di IPA. Dan yang terpenting, IPA bisa membuktikan apa yang ada dalam ajaran agama kita, apa yang ada di dalam ajaran agama Islam, yaitu di Al-Quran ya. Di Al-Quran disebut ada halilintar. Nah, halilintar itu masuk listrik statis. Nah, jadi dengan mempelajari IPA kita lebih percaya bahwa benar Al-Quran itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana nih kontrak belajarnya? Nah, Bapak sekalian, nanti KKM-nya itu 66 ya, kalau nggak ada perubahan ya, ini kalau nggak ada perubahan. Nah, nanti dalam proses belajarnya, ini akan ada beberapa macam jenis tes, ada penugasan nanti ya, ada tes tulis, ada tes lisan, atau salah satu di antara yang 3 ini ya. Karena sekarang masa pandemi nih, baik tugas maupun tes tulisnya nanti melalui daring ya. Nah, nanti yang 3 ini menjadi nilai rata-rata harian nih, penugasan, tes tulis, tes lisan itu. Kemudian nanti di tengah semester, sekitar bulan September lah ya, kalian ada PTS, penilaian tengah semester. Kemudian nanti di awal Desember kalian udah PAS, penilaian akhir semester. Nah, 3 nilai ini digabung rata-ratanya jadi nilai pengetahuan di raport kalian. Nah, nilai keterampilan didapat dari nanti ada tes performance ya, ada tes yang menghendaki dengan percobaan kalau di IPA ya, dengan observasi. Nah, itu nantinya masuknya nilai keterampilan, bagaimana kalian praktikum dan sebagainya dan sebagainya. Itu kurang lebih ya pembelajaran kita untuk IPA di kelas 9. Jadi semuanya dinilai, termasuk nanti nilai sikap ya. Untuk dirapotkan ada 3 ya, nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Jangan main-main kalian di sampai semester 5 itu perlu nih. Nanti untuk kalian daftar nilainya ke SMA SMK yang diinginkan, karena kan 5 semester dari semester 1. Di semester 5 ini sekarang kalian masih perlu nilai yang bagus ya. Semangat dong belajarnya ya sekarang. Nah, anak-anakku sekalian, dalam masa pandemi ini, dalam masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, nanti ada beberapa cara ya kita belajar ya, di dalam jaringan atau daring, pakai online, pakai internet. Saya ingin coba nanti kalian pakai GCR ya, Google Classroom. Sekali-kali kita ketemu di dunia maya, bisa pakai Zoom Meeting atau Google Meet, atau yang paling sederhana yang selama ini kalian sudah pada kenal nih, yang paling populer ya, WA, WhatsApp. Oke, kita gunakan yang nomor 4 ini untuk mempermudah komunikasi kita. Kemudian yang di luar jaringannya nanti bisa lewat modul, sekali-sekali lah di televisi edukasi ya, televisi
seperti yang di TPRI itu tuh bisa belajar, untuk belajar juga bisa di radio atau di lembar kerja nanti yang sekali-kali saya buat ya untuk kalian mengerjakan tugas keterampilan atau observasi atau percobaan sederhana di rumah bersama kelompoknya. Itu mungkin gambaran pembelajaran kita di masa pandemi ini untuk IPA ya sekalian. Selamat belajar meskipun masa pandemi kalian tidak boleh banyak mengeluh. Ya wah Pak Ustaz ada jaringan anak, ada wah banyak alasan dan lain sebagainya. Betul, susah masa pembelajaran daring itu. Tapi karena keadaan harus begini, kita harus mencoba untuk terus bangkit semangat untuk belajar ya. Karena mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Lebih baik bersyukur dengan apa yang kita terima sekarang ya. Itu nanti senantiasa akan membawa kita kepada jalan kemudahan. Mudah-mudahan PJJ kita tidak terlalu lama. Kalian divaksin seluruhnya karena guru sudah. Insya Allah akan PTM lagi, pembelajaran tatap muka lagi. Begitu ya, anak-anak sekalian, semangat. Terima kasih untuk semuanya. Selamat bergabung di pelajaran IPA kelas 9. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.